Bukan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kalau hari ini kita dipertemukan lagi di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Ini sudah bulan terakhir di tahun 2023. Sepertinya kemarin baru kita merayakan tutup tahun. Sekarang sudah mau tutup tahun lagi. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita buka ibadah kita pada hari ini. Kita pujikan penolong yang percaya. Jadimu menopang hidupku, kasihmu menuntun
bersyukur, terima kasih yang kami berikan seperti tidak cukup. Saat kami tahu, saat kami merasakan kebaikan-Mu, saat kami merasakan pengorbanan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, hari demi hari yang kami lewati Tuhan, tanpa terasa setiap masalah, setiap berkat, suka duka yang kami lewati, semua bersama Engkau, semua beserta penyertaan-Mu saja Tuhan. Karena itu Bapa, sampai detik ini pun kami merasa baik-baik saja. Apapun yang ada dalam kehidupan kami, apapun masalah persoalan yang ada di pundak kami Tuhan, kami tahu Bapa, semua karena penyertaan-Mu kami bisa ada di sini, kami bisa berdiri tegak. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa Bapa. Sungguh tiada Allah yang seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, kami menyerahkan hati kami pada-Mu Tuhan. Sebagaimana Engkau telah menyerahkan segala sesuatu dalam hidup-Mu untuk kami, untuk kehidupan kami, Engkau layakkan kami. Kami yang tidak layak menjadi layak, kami yang tidak berarti menjadi begitu berarti. Bahkan Engkau memurnikan kami Tuhan, agar kami layak untuk melayani dalam pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di sore hari ini Tuhan, kami siap untuk beribadah. Kami membuka hati kami menyerahkan penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Kami siap untuk mulai ibadah kami pada sore hari ini. Kiranya Engkau sendiri yang beracara mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Engkau juga urapi setiap hamba-Mu yang melayani. Engkau layakkan setiap apa yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami pada sore hari ini. Haleluya, amin. Kami bawa penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Di pada sore hari ini, karena kuasa-Mu, karena kasih-Mu tidak terbatas dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau telah menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau yang menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu.
Salam Bapak Ibu. Halo. Saya mau menyaksikan Tuhan itu cinta kasihnya terhadap saya selalu besar. Ini Bapak Ibu, waktu saya kena jadwal masakan di sini itu hari Sabtu ya, di Pak Yapet itu biasanya kalau ke Kopeng itu ditunjuk kamu harus ikut pendamping ya. Terus waktu itu saya pas di sini itu tidak ditunjuk, cuma siapa yang ikut gitu. Jadi saya tidak termasuk di grup itu, tidak termasuk ikut gitu ya. Terus saya kayak ngersolo gitu, nggak ikut itu. Bukan berkatnya ya saya inginkan itu, saya rindukan itu untuk mendampingi, melayani. Soalnya di sana banyak orang peteng gitu loh, 200 orang cacat, 50 pendamping cumaan itu. Terus saya berdoa terus lantas pagi itu jam 5 kira-kira sampai habis berdoa, terus saya baca kirim-kiriman itu. Pak Li nelpon, bangun ya, enggak Pak, saya doa, terus doamu pasti dijawab, amin. Saya mengucapkan terima kasih pada Pak Wi karena doa saya sungguh-sungguh dijawab. Saya termasuk sudah ikut ke Kopeng itu tanggal 23 Januari berangkat, terus tanggal 26 pulang. Saya sangat bersyukur karena saya rindu untuk menggandeng orang-orang sana. Soalnya yang digandengi orang peteng-peteng itu loh, enggak orang kelihatan gitu. Jadi saya rindu sekali itu untuk menguatkan iman dan sabar gitu loh. Bisa sabar. Soalnya kan orang peteng tuh masa tahu deketnya ini orang makan gitu, masa tahu dia. Terus tolong Bu ambilkan minum, ditinggal. Tolong Bu saya nambah nasi boleh nggak? Apa gak ditinggal mau makan itu? Setiap itu terus itu loh. Jadi saya merindukan supaya saya punya kesabaran, punya tahan gitu ya. Karena apa itu? Ini
kalau doa itu ada 3 jawaban, ya, tidak, dan tunggu. Artinya tunggu itu ya menguatkan kita, kuat apa enggak, apa sabar, apa lari. Dan saya pernah kok itu kecewa enggak dijawab ya. Terus ya saya 3 hari tak doa. Saya doa itu setiap pagi itu saya berlutut gitu kalau doa, terus penyembahan, doa, penyembahan, nyanyi pujian gitu 1 jam saya pokoknya. Terus ya waktu ngamini Pak Wi itu terus kok ada teleponnya Pak Wi ditutup, saya ditelepon sama pengurusnya, Bu Sumiati, saya minta apa KTP-nya difoto dikirimkan ke saya. Loh, buat apa? Buat daftar ke Kopeng, bajunya ya ukuran L. Puji Tuhan, seneng terus saya dan seneng sekali. Terus saya artikan yang tiga doa ini 3 jawab kalau tunggu gitu apa tetap sabar, berdoa terus, apa berhenti korek gitu ya. Kalau tunggu itu Tuhan mempunyai rencana yang baik. Itu jawabannya. Saya sangat bersyukur ya, dan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab doa-doa saya. Setiap saya berdoa untuk keluarga saya, juga cucu saya itu saja, ya saya sangat bersyukur. Waktu itu cucu saya setiap ada masalah mencari saya, apalagi ya waktu mau daftar kepolisian nggak diterima, daftar tentara nggak diterima, langsung nyari saya, minta didoakan. Terus saya ya begitu setiap pagi wis gelolong minta kepada Tuhan. Akhirnya terjawab, dia jadi angkatan laut sekarang. Terus sekolah ya gitu, mau naik pangkat, nyari IPMA, sing dicari IPMA, aku doana ya cek ni ya pasti. Soalnya keluarga saya itu masih belum percaya pada Tuhan. Itu yang saya rindukan, supaya keluarga saya ikut Tuhan kayak saya. Masa saya dulu kan dari seberang terus anak, cucu, menantu itu belum masuk. Makanya saya disuruh pulang ke Surabaya, nggak mau itu ya, itu terganggu. Kalau ke gereja itu nggak tenang gitu loh saya. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih kesaksiannya menguatkan satu hal, kita sebagai hamba Tuhan hanya sebagai melayani, jangan merasa diri karena doa dia, jangan. Karena kita sebagai perantara, kita hanya alat yang Tuhan pakai untuk sama-sama saling menguatkan sesama. Sebelum kita menerima berkat rohani, mari kita berikan persembahan yang terbaik. Saya undang Bu Bari itu doa. Terima kasih. Maha besar Bapa kami berkata di dalam surga, Tuhan Allah kami, Yesus Kristus sesembahan kami. Pada petang hari ini Bapa, jadi kami limpah syukur karena Tuhan sudah menyatukan kami dengan lansia-lansia yang ada. Tidak kekurangan sesuatu apapun, ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang menjadi kerinduan kami bersama pada saat ini. Kiranya Roh-Mu datang di tengah-tengah kami, memberkati kami semua. Dan sebentar kami akan mempersembahkan sebagian Tuhan. Namun sebelum persembahan kami sembahkan Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memimpikan tangan-tangan kami yang akan memberi persembahan yang terbaik.
Bahkan Engkau juga memberkati yang mana yang belum bisa memberi persembahan pun Tuhan Yesus juga memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya
berdoa sebentar ya. Bapa, terima kasih. Engkau baik buat setiap kami. Alirkan kasih setiamu buat kami mengerti bahwa semua yang terjadi dalam hidup kami ada dalam kendali. Buat kami mengerti tentang kasih itu dan hidup dalam kasih setia. Berbicaralah sore hari ini pada setiap kami. Kami siap kau bentuk. Kami siap menjadi seperti yang kau mau, bukan seperti yang kami mau. Biarlah rencanamu terjadi atas setiap hidup kami. Dan kami mengucap syukur atas sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Marcel, tolong Marcel. Ayo. Ada yang bisa nyanyi lagu Allahku luar biasa. Ya. Berdiri dulu ya. Biar semangat ya. Biar Marcel ambil nada sampai ikut nyanyi ya, Cel. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Amin. Haleluya. Allahku luar biasa. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Allahku luar biasa. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu semuanya percaya punya Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Siapa yang merasa kadang aku ini cuma orang biasa, aku ini gak mungkin dikasih dia seperti itu. Kita akan buktikan bahwa Tuhan kita Allah yang selalu rindu membagikan kasih-Nya pada setiap kita. Kita ini istimewa. Amin. Jadi semua Bapak Ibu semuanya saya mau katakan semuanya istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Katakan dalam diri kita sendiri, aku istimewa. Aku istimewa. Aku istimewa. Aku istimewa. Jadi ini harus kita ingat, kita taruh di otak kita, di pikiran kita. Aku ini istimewa. Tadi Ibu yang memberi kesaksian tadi yang gimana? Saya bersyukur. Ibu terpilih menjadi anak Tuhan. Dan kalau Ibu terpilih, maka keluarga itu pun akan diselamatkan. Gak tahu gimana caranya. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Percaya aja. Mulai berkatakan Tuhan, keturunanku semuanya akan menjadi anak. Amin. Itu akan terjadi. Kita akan lihat ya cerita Alkitab di mana
Tuhan Yesus ini aneh ya saudara ya. Zaman dulu orang kalau keluar negeri, zaman dulu ternyata Tuhan Yesus itu juga jalan-jalan ke luar negeri. Tapi waktu itu nggak pakai paspor, nggak pakai visa. Negara yang dijajah Romawi itu termasuk bagiannya itu banyak. Maksudnya daerahnya itu banyak. Anehnya, Tuhan itu nggak hanya ingin bangsa Israel, bangsa orang Yahudi saja yang diselamatkan. Tuhan pun sempat seperti ke negeri lain. Kita akan baca sama-sama di Lukas 8 mulai ayat 26. Lukas 8 mulai ayat 26. Sudah ketemu semuanya? Belum ya, saya tunggu ya. Lukas 8 mulai ayat ke-26. Perikopnya berjudul Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Saya akan bacakan ya, pelan-pelan ya. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal diam dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan ke tempat-tempat yang sunyi. Bapak Ibu sekalian, siapa pernah dengar cerita ini? Pernah ya, pasti ya. Jadi, siapa tahu daerah ini? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke negara Israel saat ini, jangan-jangan ke sana ya, lagi perang. Maksudnya sebelumnya atau sesudahnya sekarang Bapak Ibu ke sana, maka Danau Galilea ini termasuk wilayah, masuk wilayah Israel dan wilayah Yordan saat ini. Ada sedikit wilayah yang termasuk Yordan dan ada sedikit wilayah yang termasuk Israel. Dan di seberangnya itu, di seberang danau itu bagian selatan ada daerah yang dinamakan Dekapolis. Deka itu apa? 10. Polis itu apa? Kota. Padahal ini nggak 10 kota, hampir 10. Mungkin 9 atau 8 lupa saya. Saya nggak lihat lagi. Ya. Dan yang tinggal di sana itu bukan orang Yahudi, tetapi orang apa? Orang Romawi. Orang apa lagi? Orang Gerasa yang bukan orang Yahudi. Padahal Yesus ini orang Yahudi. Dan orang Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang lain. Karena mereka merasa apa? Mereka lebih suci, lebih baik. Itu ya, bangsa pilihan, itu yang terjadi. Jadi yang tinggal di mana? Dekapolis tadi itu orang-orang yang rata-rata penyembah berhala. Jadi bukan penyembah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, ini latar belakangnya. Tuhan Yesus ini aneh. Dia ngajak murid-muridnya untuk ke daerah ini, Dekapolis ini. Dan murid-murid untuk ke daerah ini harus melewati apa? Danau, dan saat itu terjadi lupa cerita ini. Atasnya, ayo yang bawa Alkitab tadi dilihat. Atasnya cerita tentang apa? Halo. Tetap Lukas 8 ayat 22. Perikopnya judulnya apa? Atasnya lagi yang ayat 22. Angin ribut diredakan. Jadi untuk sampai ke Dekapolis, untuk sampai ke daerah itu
Murid-murid ini harus berjuang dulu melawan apa? Angin. Badai, angin ribut. Jadi perjalanannya nggak gampang. Kalau zaman sekarang mungkin kan kita ke luar negeri pakai pesawat. Mungkin terjadi apa? Yang itu loh. Goncangan. Nggak hanya goncangan. Ya, turbulensi. Wah, Bapak ini luar biasa ya. Jadi murid-muridnya sudah waduh mati guys. Ternyata perjalanan itu membuat mereka sampai di daerah orang Gerasa ini. Bapak Ibu, kalau dipikir-pikir Tuhan Yesus ini nyapa sih? Kok gelem temen repot berjalan di jalan yang nggak mulus? Misalnya gini, pelayanan, ayo pelayanan nang hutan di Kalimantan sana atau ke Papua. Waduh, Pak Wi, di Jawa sih oke. Lah, po jebus kono, iya kan? Kadang kan manusia kita seperti itu kan. Tapi lihat di sini, Tuhan mengajak murid-muridnya yang punya inisiatif ini Tuhan Yesus ke daerah Dekapolis, daerah daerah orang kafir, orang yang belum mengenal Tuhan, orang penyembah berhala, dan perjalanannya nggak gampang, masih harus melewati badai, hanya untuk bertemu berapa orang? 1 orang, hanya untuk menyelamatkan 1 orang. Aneh sekali. Kalau saudara berpikir hari ini, maksud sih aku ini berharga, lihat di sini. Tuhan dan murid-muridnya berjalan jauh, melewati badai, hanya untuk menyelamatkan orang gila 1 orang. Betapa dahsyatnya cintanya Tuhan kita. Amin. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Ya enggak? Ya. Lihat di sini buktinya. Berjalan jauh mempertaruhkan nyawanya murid-muridnya kalau dipikir, bener nggak? Hanya untuk ketemu orang gila yang 1 ekor tadi, 1 orang. Ini loh yang berjalan. Ya di sini. Kalau di Injil Markus, nggak usah kita baca ya, Markus 5 ayat 5 nanti di bahasa aslinya, orang gila ini melolong-lolong. Melolong-lolong ini bahasa Jawanya apa ya? Melung-melung. Kayak serigala itu kan suka melolong-lolong kan. Nah, orang gilanya seperti itu. Nah, kita lihat cerita ini ya. Ketika orang gila tadi melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Kenal nggak setan ini sama Yesus? Kenal. Orang Yahudi nggak tahu siapa Yesus, tapi setan tahu. Kalau saudara nggak tahu siapa Tuhan saudara, setan itu tahu. Loh, masa sih Tuhanku ono, masa sih Tuhanku ngomongan di aku, masa sih Tuhan dengar suaraku, di mana Tuhan? Hari ini saya mau katakan, setan aja tahu Tuhan. Kita lihat di sini ya. Orang gila berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu, karena sering roh itu menyeret-nyeret dia untuk menjaganya. Menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Ya di sini. Dan Yesus berkata kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion." Karena ia kerasukan banyak. Legion maksudnya apa? Pasukan. Maksudnya apa? Pasukan. Pasukan ya. Orang Romawi, pasukan Romawi itu kalau dibagi atas legion-legion itu. Batalionnya itu namanya legion. Dan kalau legion itu kira-kira itu ada orang sekitar 100.
Bukan. 6.000-an. Banyak ya. Jadi legion itu sekitar personilnya itu ada 6.000. Jadi ini ketika ditanya sama Tuhan, siapa namamu? Legion berarti sekitar apa? 6.000-an tadi. Jadi banyak sekali setan yang masuk dalam tubuh satu orang tadi. Berapa orang? Satu orang. Nah, di sini ya. Dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Setan tuh ngerti, suatu kali dia harus masuk ke jurang maut. Nanti kalau Bapak Ibu senang membaca, baca di kitab Wahyu, cari di Alkitab saudara, share yang itu jurang maut. Akan ketahuan. Nantinya semua roh jahat akan dimasukkan ke jurang maut. Di Wahyu ya. Kita nggak bahas itu, tapi kita bahas cerita ini. Ayat 32 dikatakan, adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Kita hitung ya. Kita hitung-hitungan ya. Babinya ada berapa? Ada berapa? 6.000 tadi. Legion maksudnya. Babinya ada berapa? 92. Ya. Ya, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini ya. Setan itu meminta kepada Tuhan Yesus, ngapain? Masuk ke dalam babi-babi itu. Dan Tuhan tanpa pikir panjang, ya sudah masuk. Oh. Bapak Ibu sekalian, babi yang gede itu sekarang harganya sekitar berapa? Dibuat gampang-gampangan 10 juta gitu aja. Ya, benar nggak? Ya babi yang gede kan 10 jutaan ya. Ya nggak sampai sebenarnya 7,5 atau 8 juta ya. Tapi kita buat hitung-hitungan supaya gampang tadi berapa? 10 juta. Kalau babinya ada 2.000 kali 10 juta, uangnya berapa? 20 M. 20 M untuk nuker sama nyawa, jiwa satu orang gila kan? Worth it apa enggak sih? Oh gede loh bahan nulis. Bener nggak? Bener nggak? Lah kalau kita mikir di zaman sekarang, kita mikirnya gini, Tuhan nggak mikir gini. Wes masuk ada tikus-tikus saya, tikus-tikus deh. Oke ayo zaman biyen ya wes oke kok tikus. Ngapain tuh babi? Kalau kita ngitung pakai ekonomi yang jelimet kan, yang kita pikir apa kucing-kucing aja wes. Atau tikus-tikus, kacoa-kacoa, cicak-cicak. Nggak ada penawaran seperti itu. Iblisnya minta masuk ke dalam babi. Dan akhirnya babinya terjun semuanya, mati semuanya, lemas semuanya. Apa yang terjadi? Penduduknya marah. Apa-apaan ini? Yesus datang bukan untuk bawa keuntungan bagi kita, malah bawa kerugian. Nah, lama-lama kota inilah hancur lah kalau ada Yesus. Mereka mengusir Yesus dari sana. Apa inti dari cerita ini? Tuhan kita menghargai jiwa satu tadi daripada uang 20 miliar. Kadang kita kurang menghargai jiwa. Kita lupa bahwa Tuhan sengaja ke luar negeri hanya untuk menginjili orang gila satu tadi. Pernahkah Bapak Ibu berpikir, teman-teman saudara yang mungkin belum kenal Yesus, saudara mulai ceritain dia, mulai doakan dia untuk dia kenal Yesus. Mungkin belum kenal, aku sungkan loh dia nggak ini. Tapi hari ini kita diingatkan Tuhan. Di
diajari sama Tuhan. Murid-muridnya mungkin ini, walah, geletek airnya, jauh-jauh melewati badai hanya untuk menyelamatkan satu orang gila. Tapi ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Orang gila ini ngomong apa? Tuhan, aku tak ikut aja kamu. Aku tak ikut kamu pergi. Wes bawa anakku. Karena dia merasa sudah diselamatkan. Tuhan ngomong apa? Ayat 39 dikatakan, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Sepertinya orang ini wes ditolong ditinggal. Benar nggak? Gak ada orang percaya lain di kota itu. Kadang kita berpikir, mosok sih Tuhan, Tuhan sepertinya Engkau ninggal aku. Saudaraku yang terkasih, saya lupa carinya, cuma ketemu satu. Saya tadi enggak mau khotbah ini, ternyata Tuhan ingatkan saya di khotbah ini. Ingat enggak? Ada seorang perempuan, ibu-ibu yang ngomong, Tuhan kasih ono aku, enggak bagus, enggak patut ngasih roti kepada anjing. Itu perempuan apa? Di mana itu? Di daerah Dekapolis itu. Jadi Tuhan nggak tinggalkan orang itu, Tuhan nantinya balik lagi ke sana. Jadi ketika saudara merasa ditinggalkan, ingat, Tuhan nggak pernah tinggalkan. Amin. Ini loh buktinya. Ini loh buktinya. Jadi Tuhan itu sangat memperhatikan setiap kita anak-anaknya. Jiwa-jiwa yang memang haus dan rindu kepada itu. Kita drama-drama sebentar ya. Pak, ayo Pak. Siapa? Matius sama Matthew? Matius. Sama aja Pak. Matthew kan bahasa keren. Kan Pak, apa kesini Pak? Nah. Ini Pak Matthew ini saya jadikan hari ini apa ya? Jadi pendosa nggak apa-apa ya Pak? Oh nggak apa-apa. Cuma drama loh ya. Bukan drama dalam kehidupan nyata. Nggak usah drama-dramaan kalau dalam kehidupan nyata ya. Drama-dramaan boleh cuma waktu ibadah aja ya. Nggak usah dikit-dikit drama. Dengar film mau rumah saya lapo. Kamu hadirakan. Itu orang di Amerika gang buntung boleh ya. Di sini nggak bisa ya. Ayo. Marcel ini cukup tambun untuk jadi domba ya. Ya, saya sengaja bawa. Nah, Marcel jadi domba. Ini tadi pendosa. Pak Matius. Namanya pendosa sekarang. Matiusnya lupa habis. Ya. Pendosa ini domba. Dalam perjanjian lama, kita balik perjanjian. Setiap cerita dalam perjanjian lama itu semua apa? Merupakan bayangan dari perjanjian baru yang akan datang. Jadi kalau perjanjian lama, ini orang berdosa. Tahu ya Pak ya, pegang ya. Jangan marah ya. Ini kan drama Bu. Pendosa ini kalau mau dosanya dihapuskan, dia harus bawa korban. Korban persembahan. Korban bakaran, yaitu apa tadi? Domba. Pak, jalan-jalan di sini Pak. Dia dulu dituntun dombanya, ya. Domba dituntun. Nah, balik lagi ke sana. Ini siapa tadi? Pendosa. Ini domba. Kesini lagi Pak. Ini dibawa ke mana? Ke imam. Nah, saya imamnya Jawes. Nama ini saya imamnya. Nah, dibawa ke imam besar. Zaman itu belum Tuhan Yesus ya, kejadian apa? Nah, ini tadi pendosa. Ini tadi domba. Imam mau ngecek, meriksa. Yang diperiksa pendosanya atau dombanya? Dombanya. Saya ulangi lagi. Yang diperiksa pendosanya atau dombanya? Dombanya. Pendosanya ini bisa jadi setelah mempersembahkan ini lali dosa meneh mau meneh bojone lali dosa lagi. Masih mari ngrasani tanggane lali
dosa lagi. Tapi dia sudah bawa domba. Dombanya sama imam dia bawa. Kita lihat, cacat apa enggak ya? Mulus apa enggak ya? Mulus. Gemuk. Makmur ya. Saya lihat, dilihat sama imamnya. Yang dilihat sekali lagi adalah korbannya, bukan pendosanya. Bapak Ibu sekalian, waktu Yesus ada di atas kayu salib sebagai korban, sebagai anak domba Allah yang dikorbankan, dosa kita tidak diperhitungkan lagi. Amin. Dosa kita digantikan oleh Dia. Yang dilihat jadi siapa? Dombanya. Anak domba itu adalah Yesus. Ibu, Bapak tahu nggak? Surga itu kaya. Dia punya galaksi, dia punya semuanya. Tapi yang paling mahal yang ada di surga adalah anak domba Allah, yaitu Yesus. Yang termahal Yesus, dan itu yang dikorbankan menjadi anak domba Allah sebagai pengganti kita semua yang berdosa. Bapak nggak ambil galaksinya untuk dijual. Bapak nggak ambil bintangnya untuk dijual. Bapak nggak ambil yang lain untuk dijual. Tapi Bapak ambil Yesus untuk dijual di atas kayu salib. Sebagai ganti saya dan saudara. Sampai sini. Kadang kita kurang mengerti hal ini. Tapi hari ini Tuhan ini mengingatkan kita. Dia yang tidak bercela, yang tidak berdosa. Kita buka ayat yang terakhir, 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Kita boleh berdiri semuanya, kita akan baca ini sama-sama. Yang tak berdosa. 2 Korintus 5 ayat 21. 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi ya. 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Amin. Semua tetap berdiri. Bapak Ibu yang saya kasihi, pendosa tidak dibenarkan karena korban, tidak dibenarkan karena dia tidak berdosa lagi, tetapi karena korbannya. Bukan karena janji dia tidak melakukan dosa lagi, bukan. Tetapi karena korban yang sempurna tadi, dia menjadi suci. Kebenaran yang Yesus berikan kepada kita tidak ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan, tetapi kasih karunia-Nya membuat kita dilayakkan di hadapan. Kita mau sungguh-sungguh menyatakan cinta kita di hadapan Dia. Aku mau cinta Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan rasa terima kasih karena Engkau mencintai aku apa adanya, dengan segala kekuranganku, dengan segala kemalasanku, dengan segala karakter yang melekat pada diriku. Aku hanya mencintaimu, Tuhan. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus.
mencintai. Ampuni aku kadang kurang menghargai cinta. Aku berpikir aku tidak layak. Tapi hari ini melalui firman-Mu kami diingatkan. Kami ini orang-orang yang Kau cintai. Kami ini orang-orang yang Kau anggap berharga di mata-Mu. Berjalanlah terus bersama kami. Kami berdoa buat keturunan kami. Jangan satupun mereka yang lepas dari genggaman-Mu. Apapun yang terjadi, Abah, bahwa mereka hidup untuk iya, Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. iya, Bapa, Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. iya, Bapa, Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. iya, Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami mengangkat tangan kami, berkata kepadamu, kami perlu Engkau dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, tolong jangan lepaskan kami. Apapun yang terjadi, tolong campur tangan dalam hidup kami. Biarlah otoritas itu kami berikan hanya untuk. Biarlah kendali hidup kami, kendali hidup keturunan kami berikan kepadamu. Kami rindu setiap saat kami lebih lagi mencintai. Bekerjalah Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat sore yang diberkati. Kami tidak perlu khawatir akan hari esok. Karena Tuhan, Allah semesta alam, Allah langit dan bumi, ada bersama dengan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman-Mu termeterai dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Kiranya memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan doa syafaat. Namun sebelum itu saya undang jemaat untuk berdiri diri kita tentang satu pujian pulihkan negeri kami.
merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami minta belas kasih-Mu untuk bangsa kami ini Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Ya Engkau yang sanggup memulihkan bangsa kami. Kami percaya Tuhan apa yang terjadi atas bangsa ini Tuhan. Engkau yang mengetahui ya Tuhan. Biar Engkau pegang kendali atas bangsa kami. Supaya Tuhan ke depannya Tuhan lebih baik lagi Tuhan. Kami minta kepada-Mu Tuhan supaya Tuhan kami bersyukur Tuhan kalau ada di bangsa ini. Tuhan Kau beri Tuhan presiden yang takut akan Engkau Tuhan ke depannya ya Tuhan. Hanya Engkau yang Tuhan yang sanggup memberi yang terbaik untuk bangsa kami. Supaya presiden yang takut akan Engkau Tuhan. Kami bawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Diberkatilah bangsa kami ya Tuhan. Berikan Tuhan sungguh pemimpin yang takut akan Engkau. Yang Tuhan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi boleh mementingkan kepentingan rakyat ya Tuhan. Oh, tolong ya Bapa, kami percaya Tuhan pemilu di tahun ke depan Tuhan Kau sendiri ya Tuhan yang campur tangan supaya tidak terjadi kerusuhan, tidak terjadi anarkis Tuhan. Semuanya boleh berjalan dengan lancar Tuhan karena pertolongan-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan saat Tuhan ada pemilu ke depan Tuhan, biar Tuhan tolong ya Bapa jamaah setiap umat-Mu supaya Tuhan dia boleh memilih yang terbaik yang daripada-Mu. Jikalau ada orang-orang yang akan menggagalkannya, kalau ada orang-orang yang akan Tuhan, oh Tuhan menghancurkan bangsa ini, kami bersatu untuk tolak dalam nama Yesus, dibatalkan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau memberkati presiden kami Tuhan Bapak Jokowi yang akan menyelesaikan Tuhan di tahun 2024 ini. Kami percaya Engkau memberkati dia yang sudah Tuhan menjadi presiden di tahun yang lalu. Kami percaya Engkau juga memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, terutama Tuhan kami minta Tuhan hujan keselamatan atas bangsa ini, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Oh Tuhan, kemuliaan-Mu ada di bangsa ini. Oh belas kasih-Mu Tuhan turun atas bangsa ini, sehingga boleh Tuhan setiap jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Oh diselamatkan oleh anugerah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu bangsa kami pada dalam Tuhan daulat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga buat firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, supaya hidup kami boleh Tuhan senantiasa yang bersandar kepada-Mu, karena hidup kami itu berharga di mata-Mu. Kau yang sudah merela Tuhan, mengorbankan tubuh-Mu Tuhan untuk setiap kami. Kau yang sudah Tuhan berkorban untuk setiap kami, supaya kami boleh diselamatkan Tuhan. Oh terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu yang begitu besar atas setiap kami. Biarlah mengajarkan setiap kami untuk menghargai Tuhan akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk keselamatan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi kami untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah firman itu Tuhan boleh Tuhan senantiasa menjadi kekuatan bagi setiap kami, untuk kami boleh Tuhan senantiasa tidak menyia-nyiakan akan pengorbanan-Mu ya Tuhan di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih, bersyukur kami menyerahkan Tuhan. Oh Tuhan, persekutuan di tempat ini Tuhan, Kau memberkati persekutuan ini, supaya Tuhan kami percaya Engkau kirim jiwa-jiwa datang ke tempat ini untuk kami boleh memuliakan Engkau. Terutama berkati hamba-Mu atau berkati Bapak Wijaya yang sudah membuka tempat ini untuk kami bisa beribadah. Diberkati Tuhan usaha pekerjaannya, berkati pelayanannya, diberkati Tuhan kesehatan keluarganya. Tuhan kami percaya diberkati Tuhan buat Cik Yuli, juga ketiga anaknya Vio Valen Tuhan. Kami percaya berkat-Mu tercurah atas keluarga di tempat ini yang sudah Tuhan membawa setiap kami untuk bisa beribadah di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat bangsa Tuhan, buat gereja-gereja di seluruh Indonesia ini,
Tuhan Kau juga memberkati, satukan setiap gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia ini, supaya mereka Tuhan boleh bergandeng tangan, supaya mereka Tuhan tidak mementingkan Tuhan ego mereka, tapi setiap mereka boleh mementingkan Tuhan hanya untuk memuliakan ego, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan di setiap gereja-gereja di seluruh Indonesia ini Tuhan. Buat hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman, Engkau juga memberkati mereka supaya mereka tetap semangat melayani Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau sungguh Allah kami yang baik Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji dimuliakanlah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Hanya dalam nama Yesus kami danakan doa dan syukur kami. Haleluya, amin. Terima kasih. Ya puji Tuhan, diberkati tadi ya. Terima kasih sekali lagi pujinya. Memang kita harus betul apa menghargai ya. Jiwa kita ini harus dihargai. Tadi berapa ribu ya. Nah, jadi jangan sia-siakan itu kita ya. Amin. Sebelum saya memberikan pengumuman, nanti hari Jumat ya, Jumat sama Sabtu kita ada apa ya? Nah, kita ada retreat mengadakan Christmas di Batu. Nah, kira-kira tadi ada disebutkan oleh Pak Wi penyebutannya ada 6 mobil nanti. Jadi tolong mobilnya sudah ditentukan. Jadi MC Christine ya, di mobil yang pertama harus tahu anggotanya berapa. Seperti nanti Nipin juga ya harus tahu anggotanya. Jangan sampai Sumiati juga bagian sukunya harus tahu anggotanya, nanti ada yang kurang ya. Jadi kita nanti di sana kita absen kembali sesuai jadwal lagi ya. Jadi sekali lagi jangan lupa apa yang dibawa ya, seperti terutama berobat ya. Kalau memang seperti saya kan ada minum obat harus disediakan, jangan lupa. Yang pertama baju yang untuk olahraga, yang untuk senam, yang untuk ibadah, semua harus disiapkan. Nanti baca lagi pengumuman itu mengenai random 8 dan 9 ya. Beda ya, 8 beda sendiri, nanti randomnya yang dibaca baik-baik dan dulu ya. Nah, nanti minggu depannya tunggu pendaftaran dari saya. Kita ada nanti ada tamu dari Piantoro ya, Piantoro Kurniawan dari Surabaya akan melayani kita. Juga nanti banyak sekali ini acara ya. Ada di Korjun ya, di P3 Pilihan, ada lagi di Blitar, ada di Situ, ada di Pasuruan juga ya. Jadi tolong persiapkan, jaga badan ya Bapak Ibu, jangan sampai kecapean yang harus benar-benar fit ya. Kalau kita melakukan perjalanan jauh juga. Nah, mungkin itu aja. Ini Pak Wi, assalamualaikum. Ya, shalom. Ya, terima kasih pertama buat Pendeta Syucing yang melayani. Ini benar-benar sangat-sangat luar biasa. Saya pun ya sempat diingatkan di belakang, bahkan orang gila aja dia lawan. Ya, kita yang diberikan lebih, mosok kita masih ngeyel ya, masih saya tidak percaya sama Tuhan. Bahkan yang terakhir ilustrasi tadi, sepertinya kita ini merasa bersalah sekali ya, betul enggak? Merasa bersalah sekali enggak? Sampai dia harus ngakui jadi pendosa untuk dikorbankan sama Allah Bapa. Ya, kiranya firman ini menguatkan kita semua. Terima kasih buat Pendeta Suci, kiranya bukan hari ini aja, akan terus membawa kita untuk mencari kebenaran ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mari kita akhiri ibadah ini, kita akan bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Nah, sip. Ya tetap ya, kalau minta tolong kalau waktu firman Tuhan tetap mendengarkan, tetap fokus. Kadang kita memang ngantuk ya, jadi melakukan hal-hal yang positif. Kalau nggak kepingin ngantuk ya fokus, pasang telinga aja, sudah dengarkan, nanti kita nggak akan ngantuk.
lagi menguatkan kita semua untuk apa? Lebih dalam lagi percaya sama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Amin. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat sempurna lawatan-Mu di pada malam hari ini Tuhan. Kau sungguh luar biasa baik Tuhan. Terkhusus Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang semakin membawa kita tumbuh, membawa kita dewasa Tuhan, untuk semakin kenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, mengenal Engkau akan pengorbanan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, kami ini pendosa Tuhan, tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, Engkau terus melawat kita semua Tuhan. Terkhusus Tuhan, saya hari ini berdoa Tuhan buat Pendeta Syucing Tuhan. Engkau pakai semakin dahsyat Tuhan, semakin luar biasa Tuhan. Engkau turunkan hikmat-hikmat Tuhan atas Pendeta Syucing Tuhan. Akan Kau pakai Tuhan, terkhusus menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja. Tuhan, Engkau terus lindungi, Engkau terus berkati Tuhan, Engkau terus jaga kesehatannya Tuhan. Terkhusus Tuhan, Engkau akan berikan suatu kebahagiaan khusus Tuhan buat keluarganya Tuhan. Tuhan, kini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali kita bawa hati kita bawa iman kita angkat tangan kita, dan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan untuk doa makan. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, begitu indah Tuhan. Tetapi hamba-Mu sudah berhenti membawa firman, tetapi Roh Kudus terus menjadi rema Tuhan di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami juga Tuhan sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga Tuhan keluarganya hamba-Mu, kesehatan juga Tuhan, anak cucu mantunya kesehatan juga, berkati selalu melimpah ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, berkati keluarganya Pak Wijaya Tuhan, berkatnya selalu melimpah Tuhan, pekerjaannya selalu lancar, sukses, berhasil. Dan 3 anaknya Tuhan, ujiannya Tuhan, nilainya sangat terbaik Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Sebentar lagi kami mau menikmati jasmani ya Tuhan. Berkati orang-orang yang sudah menjeri lelah Tuhan, membawa berkat Tuhan untuk kita menikmati bersama-sama ya Tuhan. Berkati mereka melimpah juga Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, sucikan, kuduskan makanan ini menjadi berkat dan sehat di dalam tubuh kami masing-masing.
Makasih juga Tuhan, haleluya, amin. Amin. Ya, ayo foto dulu. Nah, ya oke. Nah, 1, 2. Jesus is good. Diberkati. Jesus is good. Memberkati. Jesus is good. Penuh inovasi. Supporter. Saya pamit dulu. Ya, kasih asik. Ya wes, ya. Terima kasih pelayanannya. Terima kasih. Tahunnya sehat. Terima kasih.